Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda dan sahabat Bu Sri sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rizkinya. Dan semoga yang sakit-sakit juga segera Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel Bu Sri, kembali lagi juga dengan rutinitas Bu Sri ya. Nah, ini video yang telat upload ya bunda-bunda. Ini sebenarnya videonya ibu take pada waktu bulan Ramadan gitu, tapi memang di saat Ramadan kemarin itu Bu Sri sangat sibuk, dan sibuknya itu kayak mana ya, banyak saudara yang sakit, kemudian ada wirawiri gitu ya, kemudian ada yang meninggal gitu juga ya, berturut-turut gitu sakit, yang di sana sakit, yang di sini sakit. Jadi sehingga ibu itu bingung gitu ya, kalau namanya puasa wirawiri itu ya capek lah ya kan. Jadinya udah males juga edit video gitu. Jadi ya daripada ini nggak diupload kan sayang gitu, karena kan udah dibuat ya, udah di record gitu, jadi sayang gitu. Cuman waktu itu memang nggak sempat untuk dubbing suaranya gitu. Tapi ya nggak apa-apalah, semoga masih bisa dinikmati sama bunda-bunda dan kita semua ya bunda. Dan semoga video Bu Sri juga bisa menghibur dan menemani aktivitas bunda-bunda dalam melaksanakan aktivitas keseharian sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini di sini ibu pada waktu itu lagi masak ini ya, tumis kacang panjang ya, kalau nggak salah ya, kacang panjang, udah lupa soalnya udah lama ya kan bun. Kemudian ibu kemudian dengan oseng-oseng tempe dicampur tahu juga, dicampur teri nasi, pokoknya campur-campur pada waktu itu ya, ditaruh pete juga gitu ya. Nah, itu dari tumis-tumis semuanya gitu. Jadi memang ini pada waktu take video ini bulan Ramadan kemarin, ini ibu sedikit buru-buru ya, karena udah siap ini ibu juga harus buat kue gitu. Jadi kalau namanya mau menjelang lebaran itu ya sangat sibuk lah buat Bu Sri gitu. Karena kan Bu Sri cuma kerjain sendirian gitu. Paling bersih-bersihin rumah itu sampai ibu nyaris nggak pernah bersihkan rumah pada waktu bulan Ramadan kemarin itu. Itu yang keseringannya tuh bapak yang bersihkan rumah gitu, karena ya itu tadi ibu ngerjain ini itu gitu, jadinya nggak sempat ya. Jadi makanya kalau bunda-bunda gitu ada yang bongkar rumah, geser sana geser sini, aduh kayaknya ibu nggak sempat gitu ya. Jadi ya udahlah, biasa-biasa aja, yang biasanya juga sering dibersihkan juga, jadi barang-barangnya juga udah nggak bisa digeser, nggak harus digeser sana sini gitu, karena memang udah kayak gitulah rumahnya kayak gitu. Jadi ya udah dinikmatin aja gitu kan bun. Makanya ya inilah, sampai kalau orang Jawa bilang keboler ya buat videonya. Jadi setelah ibu scroll di galeri, oh masih ada, makanya ibu satu-satukan gitu videonya, karena kan sedikit-sedikit gitu kan. Jadi ya udahlah ibu sambung-sambungin kayak gitu. Tapi ya semoga bunda-bunda semua bisa memakluminya lah ya bun. Kesibukan Bu Sri itu memang sangat padat pada saat bulan Ramadan kemarin. Beda waktu Ramadan tahun lalu itu kayaknya sibuk tapi masih bisa terhandle gitu ya. Kemudian anak ibu pun masih bisa bantu-bantu ibu juga buat-buat kue gitu ya. Tapi kalau tahun ini nyaris memang ibu sendirian karena anak ibu nggak dapet cuti gitu ya. Jadi ya udahlah ya, ibu nikmatin aja gitu. Secara buat kuenya juga banyak-banyak gitu kan. Memang nggak banyak jenisnya kan, nggak sanggup juga gitu. Ada sebagian juga yang beli. Tapi kalau beli semua kayaknya ya berat di ongkos ya bun, karena kan memang kalau lebaran udah selalu ibu bilang kalau di rumah Bu Sri ini rame. Jadi kalau semuanya itu mesti beli, kayaknya Bu Sri apa ya, berat di ongkos juga lah gitu ya kan, koyak dompetnya gitu. Jadi ya udahlah, semampu Bu Sri buat. Soalnya kalau dalam satu jenis-jenis kue itu sampai, kalau udah kue jadinya, kue siapnya itu sampai 6 kiloan gitu bunda. Jadi kalau beli kan udah berapa ya, kalau misalnya 150 atau 180 sekilo itu udah berapa kalau dikali 6 kan gitu ya, kali-kalinya kan bun. Kita namanya emak-emak ini pasti ke situ juga jelinya, karena apalagi kalau di bulan Ramadan dan Idul Fitri itu kebutuhannya itu banyak ya, lebih banyak dari hari-hari yang biasa gitu. Karena kayak mana kita mau nyediain buka puasa, kalau kita nggak enak masak juga kita beri di luar atau bahkan makan di luar kayak gitu kan. Terus nanti mau lebaran kita juga harus menyiapkan dana khusus untuk
dana lebaran ya, misalnya untuk bagi-bagi THR gitu, terus buat, hidangan lebaran gitu juga. Oh pokoknya itu memang ekstra lebih lah gitu ya Bunda. Jadi ya kayak gitulah, tapi gitu pun dinikmati aja alhamdulillah yang namanya, kita ini menyambut setahun sekali ya Ramadan, ya Lebaran gitu momen, ketemu keluarga juga, ngumpul keluarga. Jadi kan rasanya memang nggak perlu kita lewatkan dengan sia-sia gitu dan alhamdulillah memang rezekinya memang ada, udah Allah siapkan di situ gitu. Jadi ya memang nggak ada salahnya. Cuman ya memang ya kita capek lah ya namanya. Apalagi udah seusia ibu ini kalau semuanya di-handle sendiri, nggak ada yang handle gitu, semuanya dikerjain sendiri, ya memang terasa juga gitu, apalagi dalam keadaan puasa kan gitu. Tapi alhamdulillahnya bapak itu dia memang suka bantu-bantu, ibu untuk mengerjakan, mempersiapkan pekerjaan di rumah. Nah ini ibu lanjutin di video di waktu momen lebaran ini lebaran kelima kami mau berangkat ke Aceh, itu mau bertamu, silaturahmi ke rumah keluarga bapak ya, jadi ke rumah adik ipar dan dan orang tuanya gitu. Nah ini kami baru pertama kali, melalui jalan tol Medan Aceh ya, ini dia baru siap, belum lama ya, masih baru, nyaman kali ya perjalanannya, nggak lama gitu. Kalau biasanya itu berapa jam gitu, hampir seharian juga, ini cuman berapa jam gitu, lupa juga Ibu ya. Jadi kami sangat menikmati perjalanannya gitu. Pokoknya indah Ibu, setiap lewat jalan tol kayak gini Ibu hampir nggak pernah melewati momen di jalan tol ini ya. Ibu sangat senang menikmati suasana di tol ini ya, karena rapi, sejuk, adem gitu ya. Jadi makanya nggak pernah terlewati gitu. Gimana pun ibu itu berusaha untuk mengabadikan momen di sini gitu. Nah ini kami singgah di rest area, mau berhenti sejenak lah ya Bapak, ada capek lah gitu karena kan memang nggak ada gantian ya, jadi cuman bapak sendiri. Jadi kalau pergi kemana-mana itu mesti ya santai gitu ya, nggak buru-buru harus jam sekian sampai jam sekian, enggak juga gitu. Jadi kami tuh kemana pun sejauh apapun tuh berhenti gitu. Kalau memang ditempuh dengan bermalam gitu kami nginap di hotel atau di Red Doors atau di mana lah saat ketemunya gitu kan. Jadinya supaya bapak juga ringan gitu ya, karena kan bapak juga udah umur juga, itu pun udah alhamdulillah ya usia bapak itu bisa pergi ke Aceh, bisa ke mana-mana gitu, bisa ke Pekanbaru juga, kemana-mana gitu. Alhamdulillah bapak sehat ya, semoga bapak tetap sehat sehingga bisa ngajak kami jalan-jalan gitu. Nah ini kami berangkat nggak banyak ya dengan keluarga kecil Bu Sri, anak Bu Sri malah nggak ikut karena ya dia kan punya mertua, punya keluarga, jadi nggak bisa ikut dianya. Jadi itu sama adik Bu Sri, kebetulan dia itu ibundanya si Dara, si bocil yang ikut Bu Sri, dia itu kebetulan single parent, jadi kemana-mana kami pergi tuh dia selalu kami bawa, kasihan karena kan nggak ada yang bawa ya. Sementara anaknya kan udah besar-besar, udah gede-gede gitu, jadi kan perginya masing-masing. Nah ini di hari berikutnya setelah sampai di rumah adik ipar dan orang tua adik ipar itu, jadi ini hari berikutnya ke rumah keluarga yang lain di Aceh juga ya. Jadi kami bertamu ini lebaran ke-6. Jadi kami bersilaturahmi ke sini. Seneng ya, tuan rumahnya menyambut kami dengan baik, dengan pokoknya kami merasa betah gitu. Jadi kepingin datang ke sini lagi dan datang sini lagi, dan mereka pun bilang jangan cepet-cepet lah pulangnya gitu kan. Harus berapa hari, seminggu, tapi karena masih suasananya masih lebaran, kami juga masih banyak keperluan gitu. Jadi ya nggak bisa, kami hanya nginap 2 malam aja di sini gitu kan, di rumah orang tua adik ipar kami gitu. Nah ini sebenarnya kami mau jalan-jalan juga ke tempat wisata di Loksmawe ya, di Loksmawe Aceh. Kami tapi nggak dikawani adik karena adik ya maklum ya namanya masih suasana lebaran, jadi banyak tamu-tamu, jadi nggak bisa ditinggal gitu. Cuman kan kami penasaran udah sampai di sini kenapa sih nggak harus ke tempat wisata kayak gitu ya. Tapi ya kami ngobrol-ngobrol di sini dulu gitu. Pokoknya suasananya hangat, silaturahminya. Yang membuat ibu tuh betah di sini, di seputar rumahnya itu penuh dengan tanaman anggrek Bunda. Jadi ini anggreknya ini ibu sangat tertarik kali ya, bapak juga
Oh, pokoknya bapak itu demen kali lah nengok apa nih anggrek-anggreknya. Ini tanpa dipupuk apa-apa loh katanya, tapi kok bisa lebat gitu, bunganya nggak pernah berhenti, subur-subur gitu. Ya Allah, masya Allah, ya Allah, gemes ya kan. Semua lihat, cuman kayaknya anggrek bulan yang nggak kelihatan ya, belum berbunga kali ya. Nah, apa nggak gemes ya kan Bun? Rasanya sementara ibu yang udah ngerawat gitu nggak bisa kayak gini gitu. Rupanya kata rahasianya itu cuman gampang sih, dia cuman pakai media tanamnya itu pakai batu bata aja dan arang sedikit, dan itu sedikit sekali apanya medianya gitu. Tapi karena akarnya itu udah mengikat gitu kan, jadinya dia gampang berbunga begitu katanya. Jadi Pak suami tadi tuh lihat-lihat biar bisa nyontohin gitu, nanti di rumah mau dibuat kayak gitu gitu. Dan sementara ibu tuh kan kepengen kalau lihat bunga anggrek, jadi mau beli, tapi sama adik ngapain beli katanya, udah bawa aja gitu. Jadi akhirnya ibu dikasih 3 plant ya dengan warna yang berbeda. Nah, ini lanjut ke videonya sekarang ini. Kami lagi makan-makan bareng sekeluarga ya, keluarga, ada juga keluarga yang lain. Nah, kebetulan kalau orang Aceh ya, suku Aceh itu kalau anaknya baru hamil berapa bulan, terus itu ada acara makan-makan ngumpul keluarga gitu. Jadi sekalian karena kebetulan kami di sini, jadi acaranya itu sekalian dibuat gitu ya kan. Jadi kunjungan keluarga-keluarga gitu. Kalau entah kayak mana itu ya, kalau misalnya kalau datang itu pada bawa-bawa rantang gitu, bawa-bawa makanan gitu. Nanti akhirnya makanan itu juga dibagi-bagikan lagi gitu ke saudara, keluarga atau tetangga kayak gitu lah. Jadi kayak acara syukuran gitulah ya Bunda, tapi ya kecil-kecilan, cuman keluarga terdekat aja sih, kayak kakak, sepupu gitu-gitu aja gitu. Jadi sementara kami di sini ya sekalian aja dibuat gitu. Nah, ini Bu Sri menikmati masakan khas Aceh ya, ada macam-macam pokoknya. Pokoknya hari ini lidahnya itu menikmati makanan khas Aceh yang pastinya cita rasanya berbeda dengan orang Jawa ya. Kalau Bu Sri itu kok di rumah kan masakannya pasti manis. Kalau di sini tuh nggak manis Bunda, tapi tetap enak, gurih kayak gitu ya. Apalagi mereka ini ibu dan adik ipar Bu Sri itu pinter masak gitu. Jadi aneka masakan itu enak-enak lah dibuat untuk kami gitu. Pokoknya disambut dengan ya dengan sangat lapang dada kayak gitu. Makanya kami tuh rasanya kayak segan gitu, tapi merasa akrab gitu tambahan gitu kan. Merasa lebih dekat lagi gitu. Jadi kepingin kapan-kapan kemari lagi kayak gitu. Nah, demikian dulu lah video Bu Sri kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sudi menonton dan menyimak video Bu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.